Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romeo Valentino, mahasiswa Universitas Indraprasta, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas SB dengan nomor NPM 202214502239. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Ramadona SE MPD. Saya akan mencoba mencontohkan skenario pembelajaran dengan pendekatan verbalistik, yaitu dengan tema pengenalan sistem komputer di sekolah menengah kejuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak harap semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bersyukur karena Ia telah memberi kita kesehatan, itu nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul dan belajar secara bersama. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, itu pembelajaran sistem komputer. Sebelum Bapak mulai, apakah teman-teman mengetahui tentang komponen-komponen komputer? Ya, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata komputer ya. Bapak harap juga teman-teman semua tahu apa saja komponen-komponen komputer itu. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Jadi kita membahas komputer itu untuk mengetahui tadinya cuman tahu tentang komputer, sekarang lebih tahu apa itu isi-isi komputer, bagaimana komputer itu beroperasi atau bekerja. Nah, jadi komponen-komponen tersebut itu terdiri dari hardware. Ada yang tahu apa itu hardware? Ya, hardware itu perangkat keras, bisa dibilang ya. Kemudian ada software. Software itu perangkat lunak, dan yang terakhir tuh ada pengguna atau biasa disebut brainware. Nah, di mana ketiga ini dirancang untuk saling menerima, mengelola, dan menyajikan informasi yang diinginkan oleh penggunanya. Yaitu penggunanya tuh disebut brainware ya. Pembahasan pertama itu ada perangkat keras atau apa tadi? Ya, hardware ya. Nah, hardware itu perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, berikut Bapak akan memberikan masukan tentang hardware ya. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu contoh-contoh hardware? Nah, ya, keyboard. Keyboard itu termasuk perangkat keras ya atau hardware. Jadi keyboard itu salah satu perangkat input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Jadi keyboard dapat berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter, dan khusus sebagai media pengguna untuk melakukan perintah seperti shortcut, menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, atau mengcopy dan lain-lain. Jadi keyboard itu intinya untuk mengetik kan, seperti kita mengerjakan tugas pasti menggunakan keyboard ya jika di komputer atau laptop.
pasti menggunakan keyboard. Jadi keyboard itu berfungsi untuk menginput apa yang kita ketik. Nah, keyboard juga itu ada beberapa jenisnya ya. Seperti ada jenis QWERTY, Dvorak, dan Clock, dan itu ada Clockenberg. Nah, keyboard yang paling umum itu yang sering digunakan yaitu keyboard QWERTY. Nah, keyboard yang biasa kalian gunakan adalah yaitu tadi keyboard QWERTY yang memiliki bentuk dan touch yang sama dengan mesin tik. Keyboard jenis QWERTY ini memiliki 4 bagian. Ya, yang pertama itu ada temporary key, kemudian ada numeric key, ada function key, dan yang terakhir ada special function key. Jadi itu penjelasan mengenai keyboard. Pada intinya keyboard itu untuk mengetik. Jadi kalau tidak ada keyboard kita tidak bisa mengetiknya. Kemudian ada mouse. Mouse ini untuk menggerakkan kursor ya. Mouse itu bisa dibilang untuk memindahkan pointer. Selain itu, mouse dapat digunakan sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Jadi fitur mouse itu ada 2 klik, yaitu klik kanan dan kiri, serta sebuah scroll guna untuk melihat tampilan yang masih tertutup oleh tampilan layar dengan cara men-scroll ke atas dan scroll ke bawah. Terdapat beberapa kasus di mana kalian harus memindahkan sebuah elemen seperti itu berkas atau file ke dalam tempat, maka mouse dapat digunakan untuk melakukan drag and drop pada elemen tersebut dengan menekan klik kiri tanpa melepas dan meletakkannya pada lokasi target. Jadi mouse itu berfungsi untuk menggerakkan pointer yang dibilang lebih praktis daripada keyboard ya. Jadi jika teman-teman menggunakan komputer itu kan mengarahkan kursor menggunakan mouse. Kemudian itu ada touchpad. Nah, biasanya touchpad ini ada pada laptop ya. Ini perangkat berfungsi untuk penggantinya mouse di laptop. Namun membedakan perangkat ini biasanya tertanam itu tadi pada laptop. Nah, kalau komputer kan harus menggunakan mouse. Karena kalau menggunakan touchpad itu di komputer agak jarang atau bahkan lebih sering menggunakan mouse ya, sedangkan di laptop itu menggunakan touchpad. Kemudian ada scanner ya. Jadi scanner itu alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar. Jadi scanner itu biasanya untuk mengambil gambar, kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Nah, setelah disimpan di dalam hard disk ataupun floppy disk, jadi perangkat scanner ini bisa dibilang seperti mesin fotokopi gitu ya. Perbedaannya itu pada mesin fotokopi adalah hasilnya dapat dilihat dari kertas. Jadi kalau mesin fotokopi itu dia mengeluarkan kertas, sedangkan scanner itu mengambil gambar. Bisa berupa bentuk PDF atau JPG gitu ya. Bahkan gambarnya pun lebih jernih kalau di scanner gitu. Nah, perbedaannya scanner sama printer itu dari input outputnya ya. Kalau scanner itu lebih ke dia menginput dan menjadikan file, sedangkan printer itu dia mengeluarkan file yang tadi sudah diproses kemudian di-outputkan oleh printer dan menjadi lembaran kertas seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada yang bertanya tentang perangkat keras. Mudah-mudahan semuanya ada cukup paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan saja tentang perangkat hardware ini. Baiklah, saya akan lanjut tentang komponen perangkat output. Nah, perangkat output itu tadi merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data. Jadi dia data itu di-input, diproses, kemudian di-output.
oleh sistem komputer dan diterima pengguna atau brainware tadi ya. Ada beberapa contohnya output yang perlu kalian tahu itu seperti monitor ya. Monitor itu biasanya komputer, ada pada komputer. Jadi monitor itu sebuah perangkat atau output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dapat dilihat oleh pengguna, itu brainware. Biasanya monitor ini memiliki kriteria berbeda seperti karakteristik, ukuran, dan tipe menyesuaikan kebutuhan pengguna. Nah, monitor untuk kantor dan monitor untuk multimedia atau game memiliki spesifikasi yang berbeda tentunya ya. Dengan demikian, pengguna bisa mencari referensi-referensi dalam pemilihan monitor yang digunakan, mulai dari melakukan perbandingan pada pixel, dot pitch, refresh rate, color depth, VRAM, resolusi, screen size, dan warna yang ditampilkan. Nah, kemudian ada tadi printer itu ya. Printer itu perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembaran ya, yang dapat dihubungkan dengan melalui USB atau sinyal wireless. Jadi wireless itu yang tanpa kabel, kalau USB itu menggunakan kabel. Selain itu, printer juga perlu dihubungkan dengan arus listrik sebagai sumber dayanya. Jadi tidak hanya disambungkan ke komputer saja, tapi juga membutuhkan sumber daya listrik. Pada beberapa sistem operasi, kalian harus menginstal software driver printer terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin menggunakan printer juga harus menggunakan aplikasi, itu software bisa disebut ya. Printer juga memiliki jenis-jenis umum ya pada perangkatnya. Itu ada jenis dot matrix, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta jenis pita yang sama dengan mesin tik. Nah, kemudian ada inkjet. Inkjet itu jenis printer yang menggunakan tinta cair. Nah, kemudian ada yang terakhir laser printer, yaitu printer yang menggunakan tinta serbuk. Jadi printer itu ada beberapa jenisnya dan jenis tersebut berbeda dalam tinta. Bahan tintanya itu berbeda, dia ada yang cair, ada yang serbuk. Tapi yang lebih sering digunakan itu inkjet, tinta yang menggunakan cair, karena udah banyak lah di mana-mana printer seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada speaker. Nah, speaker ini termasuk perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya, speaker itu udah nggak asing lah kata-kata speaker pasti. Ya, kalau teman-teman ingin musik, misalnya lagu, pasti menggunakan speaker. Seperti itu ya. Kemudian ada komponen perangkat proses ya. Jadi komponen perangkat proses itu sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmetik, dan logika dari kumpulan data yang berjalan. Pemrosesan data sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU. CPU itu Central Processing Unit. Komponen-komponen perangkat proses yang perlu teman-teman ketahui itu seperti CPU tadi ya, Central Processing Unit. Jadi CPU itu ibarat di manusia itu otaknya, otak si komputer. Jadi CPU itu terletak dalam mainboard atau motherboard. Motherboard itu terdapat sirkuit tunggal. Jadi sirkuit tunggal yang terintegrasi yang disebut dengan mikroprosesor di dalam CPU. Terdapat dua jenis komponen dasar CPU, yaitu unit control dan arithmetic logical. Arithmetic logical unit atau disingkatnya ALU. Jadi unit control memberikan instruksi pada sistem komputer dengan mengikuti instruksi dalam sebuah program, sehingga hal tersebut mampu menghubungkan langsung data ke memori prosesor. Jadi beberapa merek prosesor yang sering kalian kenali adalah seperti Intel kan, terus
ada AMD juga. Itu kalian bebas memilih prosesor mana yang akan kalian gunakan. Parameter yang menjadi keputusan dari kebutuhan kalian dalam memilih ialah kecepatan dari prosesor itu sendiri. Jadi prosesor itu ada dua jenis yang tadi ya, itu seperti ada merek Intel, ada Intel itu ada Core i2, Core i3, Core i7, bahkan yang terbaru sekarang itu Core i12 kalau nggak salah ya. Nah, setelah kita membahas CPU itu, kemudian di dalam CPU itu ada RAM. RAM itu Random Access Memory, atau bisa dibilang tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program, aplikasi, dan data yang sedang berjalan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor tadi untuk dapat mengakses lebih cepat. Jadi RAM ini bisa dibilang penyimpanan sementara, beda sama harddisk ya. Ntar ada kita membahas harddisk. Harddisk itu tempat penyimpan jangka panjang. Nah, RAM dianggap merupakan tempat memori sementara, kan? Jadi data yang tersimpan di RAM itu akan hilang ketika power pada komputer dimatikan atau di shutdown. RAM juga dapat menjaga data dan program yang sedang diproses oleh mikroprosesor. RAM adalah memori yang menyimpan data yang sering digunakan untuk mempercepat pengambilan oleh prosesor. Jadi ketika kapasitas RAM yang dimiliki semakin tinggi di dalam komputer, maka semakin banyak pula proses komputer yang mampu untuk menyimpan data dari proses pada program yang berukuran besar. Nah, jadi RAM itu alat untuk membantu prosesor yang sementara. Kemudian ada VGA. Ya, VGA itu Video Graphic Array. Ya, biasa dinamakan dengan video card, video adapter, display card, graphic card, graphic board, display adapter, atau graphic adapter. Jadi istilah VGA itu sendiri sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar. Apapun jenis perangkat keras VGA, kartu VGA memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. Jadi untuk proses desain grafis atau bermain permainan video diperlukan VGA yang berdaya tinggi. Seperti itu ya. Kemudian ada ini motherboard. Tadi kan sudah dibilang itu ada CPU. Motherboard itu terletak pada CPU di bagian dekat prosesor, di mana otaknya komputer tadi itu. Jadi motherboard itu saraf pusat dalam sistem komputer. Jadi motherboard juga terbagi sebagai single processor atau dual processor. Motherboard juga bisa dikenal sebagai papan utama. Jadi mainboard. Sistem yang terhubung dalam komputer dikontrol dan dikendalikan oleh motherboard. Jadi sistem itu dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau perangkat dalam sebuah sistem komputer. Kemudian ada komponen perangkat media penyimpanan. Nah, komponen perangkat tersebut itu seperti ada hard drive atau bisa dibilang itu hard disk. Jadi hard disk ini untuk penyimpanan jangka panjang. Kemudian ada optical drive. Biasanya optical drive itu untuk memutar CD pada komputer ya. Jadi untuk menampilkan misalnya teman-teman punya CD. Biasanya CD itu untuk menginstal Windows. Penyimpanan Windows itu inputnya melalui optical drive. Kemudian ada USB. Nah, USB ini kan untuk menyimpan file-file juga. Jadi USB itu penyimpanan memori kilat, memiliki penghubung USB yang
terintegrasi. Jadi USB itu tempat penyimpanan dan dia bisa dibawa kemana-mana juga, praktis ibaratnya itu ya. Nah, setelah kita membahas perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak atau bisa disebut software ya. Jadi software itu sebuah data pada sistem komputer yang disimpan secara digital, termasuk program komputer dari berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Jadi hal ini menjadikan bagian sistem komputer pada perangkat lunak tidak memiliki wujud secara fisik. Seperti itu. Jadi ada beberapa sistem operasinya itu, seperti ada Windows, ada Linux, ada juga macOS. macOS itu biasanya dapat ditemukan di MacBook ya. Kalau di Windows, Linux itu komputer-komputer yang mereknya Asus, ada juga mereknya Samsung seperti itu. Kemudian ada aplikasi penjelajah internet seperti ada Microsoft Edge, Google Chrome, atau Safari tadi yang berada di MacBook. Kemudian ada Mozilla Firefox. Nah, itu software untuk mencari data-data atau informasi pada komputer. Kemudian ada bagian software aplikasi persuratan seperti Google, itu Gmail atau Yahoo Mail. Jadi persuratan itu biasanya untuk mengirimkan pesan-pesan atau data yang mau dikirimkan ke pengguna lainnya. Kemudian terakhir itu ada brainware ya. Brainware itu apa tadi? Ya, pengguna. Pengguna itu istilah yang biasa digunakan untuk seorang manusia yang berinteraksi dengan komputer. Nah, komponen pada komputer sendiri dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang diinginkan oleh brainware tadi ya, sehingga bagaimana sebuah mesin dapat bekerja karena manusia tadi itu brainware. Nah, fungsi pengguna itu ada beberapa macam dia fungsinya. Yang pertama ada administrator. Itu dalam sebuah perusahaan atau organisasi memiliki jaringan komputer dan pengolahan informasi terhadap data pekerjaan mereka, maka seseorang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan menjadi seorang administrator guna dapat mengelola suatu sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang ada dalamnya. Itu administrator. Kemudian ada programmer. Nah, programmer ini berkembang di teknologi di masa kini. Saat ini banyak sekali perusahaan atau organisasi memerlukan seseorang yang mampu mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di organisasi tersebut. Jadi programmer itu seseorang yang membuat aplikasi ya, sangat banyak dibutuhkan banyak perusahaan itu programmer. Kemudian terakhir itu adalah operator. Operator adalah orang yang bekerja dan menggunakan merawat perangkat lunak aplikasi yang telah dikembangkan oleh programmer tadi. Jadi operator itu hanya mengembangkan apa yang programmer buat tadi. Kemudian itu ada komponen pengguna seperti teknisi perangkat keras. Seorang teknisi perangkat keras itu bisa disebut dengan hardware engineer, memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang perangkat keras komputer. Kemudian ada teknisi perangkat lunak. Nah, seorang teknisi perangkat lunak itu bisa disebut software engineer, memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang perangkat lunak komputer. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh pengguna. Nah, contoh pengguna itu ada beberapa, yaitu EDP Department. Itu seorang Electronic Data Processing atau disingkat EDP. Departemen ini memiliki tugas untuk mengelola data yang bersifat komersial pada perusahaan dengan menggunakan sistem elektronik otomatis. Nah, kemudian ada yang terakhir sistem jaringan atau bisa disebut dengan network system. Jadi sebuah media yang biasa digunakan untuk menangani jaringan.
Jadi contohnya seperti perusahaan agar masing-masing pekerjanya pada setiap divisi pekerjaan antar pegawai dapat terhubung, maka peran sebagai sistem jaringan ini mampu menjabataninya. Jadi seperti itu ya, contoh pengguna. Oke, setelah Bapak sampaikan beberapa materi tadi, Bapak ingin membagikan kelompok untuk presentasi pada setiap masing-masing kelompok ya. Bapak ingin membagikan 3 kelompok untuk presentasi di depan dan menjelaskan sistem-sistem komputer itu apa saja ya. Nanti sesuai urutan kelompok pertama untuk presentasi, teman-teman yang lain kelompok 2, kelompok 3 mendengarkan dan Bapak harap bisa ada yang menanyakan. Jadi satu sama lain saling berkomunikasi dan saling bertanya biar semuanya tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zio dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mepresentasikan tentang pengantar sistem komputer. Pengantar sistem komputer adalah fondasi teknologi modern. Sistem ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer seperti CPU, memori data, dan hard disk. Ya, jadi CPU itu interaksi kecepatan diukur dalam GHz. Nah, kemudian memori itu menyimpan data sementara dan instruksi. Nah, hard disk itu penyimpanan permanen data atau bisa dibilang penyimpanan dalam jangka panjang. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu program yang memungkinkan komputer melakukan tugas seperti sistem operasi dengan mengelola aplikasi. Sistem operasi itu contohnya seperti ada Windows, ada Mac OS, atau ada Linux juga. Nah, kemudian aplikasi itu ada Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan aplikasi lainnya. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman seperti Java gitu, ada Python juga. Nah, sistem operasi itu mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka pengguna. Seperti tadi itu ada Windows, sistem operasi yang paling populer. Kemudian ada macOS pada sistem operasi Apple. Kemudian ada Linux. Linux ini operasi open source. Linux ini jarang digunakan, biasanya itu digunakan di perangkat yang khusus kalau Linux ya. Kemudian tadi ada memori RAM. RAM itu menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU. Jadi RAM itu untuk kinerja sistemnya. Itu seperti jenisnya itu ada DDR4 atau DDR5. Nah, kemudian cepatnya itu diukur oleh MHz. Nah, kapasitasnya itu biasanya ada 8 GB, 16 GB, 30 GB seperti itu. Nah, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya itu sistem komputer adalah bagian penting dari kehidupan modern. Memahami komponennya penting untuk menggunakan teknologi secara efektif. Nah, perkembangan terus berlanjut menghadirkan inovasi yang baru. Jadi keamanan cyber, etika AI, dan kesenjangan digital menjadi tantangan bagi sistem komputer. Sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua masing-masing kelompok sudah mepresentasikan
tentang sistem komputer. Semuanya sudah cukup bagus ya, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, semuanya sudah bagus, dari bahasa, penjelasannya. Nah, itu sudah bagus, namun perlu ditingkatkan lagi ya dalam penyampaian materinya. Jadi agar bisa dipahami begitu ya. Saya akan memberikan nilai kepada masing-masing kelompok itu 8,5 semua ya. Untuk kelompok yang sudah mempresentasikan tadi, kita kasih tepuk tangan, applause, oke? Nah, semoga yang disampaikan di setiap kelompok tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman ingin bertanya, ya jangan sungkan untuk bertanya mengenai hal-hal apa itu komputer-komputer yang teman-teman belum ketahui, tanyakan saja ya. Dan Bapak juga akan memberikan tugas rumah, itu PR. Jadi untuk supaya kalian bisa mengetahui lebih luas tentang komputer, itu perangkat lunak atau perangkat keras tadi. Nah, jadi saya akan memberikan tugasnya itu mengharuskan menjelaskan sistem komputer berupa fungsinya. Nah, itu untuk tugas di rumah. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Ya, karena kita juga di sini sama-sama belajar dan kita mencoba hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sekiranya cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.